Aku kemudian bergegas untuk mandi dan buru-buru masuk ke dapur. Lalu segera menutup pintu dan kemudian menguncinya. Begitu selesai, Pipit sudah selesai berpakaian. Kulihat dia sedang mengobrol dengan seorang ibu di teras depan. Aku lalu menghampiri mereka. Aku tersenyum ke arah ibu itu dan mengulurkan tangan sambil menyebutkan namaku. Kami lalu bersalaman. Belakangan aku ketahui, ibu itu bernama Bu Warsiah. "Mari masuk, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku dengan ramah. "Saya dengar dari Bu Legi, katanya di sini sudah ada bu bidan baru ya. Saya mau suntik KB, Bu. Apa sudah bisa?" tanya Bu Warsiah. "Oh, iya, sudah bisa kok, Bu. Mari silakan masuk," kataku sambil membawa Bu Warsiah masuk ke kamar depan yang aku jadikan sebagai tempat untuk berpraktik. Setelah menimbang berat badan dan juga mengukur tensi Bu Warsiah, aku lalu memberikan suntikan Depo-Provera kepada Bu Warsiah, lalu mencatat di buku kunjungan pasien. "Rumah ibu jauh dari sini, Bu?" tanyaku setelah selesai mencatat. "Rumah saya dekat sama rumah Bu Legi, Bu. Ayo main-main ke sana, biar tahu, Bu." "Insya Allah, Bu. Kapan-kapan saya akan main," jawabku sambil tersenyum dan menyerahkan kartu akseptor KB yang sudah selesai aku catat. "Bu bidan tidak takut apa tinggal di rumah Mbak Kiswoto ini?" tanya Bu Warsiah tiba-tiba sambil pandangan matanya melihat sekeliling kamar. Aku tertegun mendengar pertanyaan Bu Warsiah. "Memangnya kenapa, Bu?" tanyaku ingin tahu. "Apa Bu bidan belum pernah dengar cerita soal rumah ini?" tanya Bu Warsiah lagi, yang tentu saja membuatku semakin merasa ingin tahu. Aku menggelengkan kepala. "Saya belum pernah dengar cerita soal rumah ini, Bu. Lagian kan saya bukan orang sini dan baru datang ke desa ini." "Iya juga ya, Bu. Tapi apa Bu Kades tidak cerita sebelumnya soal rumah Mbak Kiswoto kepada Bu bidan?" Aku menggeleng lagi dan semakin merasa penasaran. "Memangnya kenapa dengan rumah Mbak Kiswoto ini, Bu?" tanyaku yang semakin penasaran. Aku melihat Bu Warsiah menghela nafas panjang. Matanya lalu menatap wajahku. Aku menunggu Bu Warsiah mengatakan sesuatu tentang rumah Mbak Kiswoto. "Sebenarnya ada apa dengan rumah Mbak Kiswoto ini, Bu?" tanyaku mengulangi. Bu Warsiah terlihat seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ada keraguan di wajahnya. "Bilang saja, Bu, saya tidak apa-apa kok," kataku. Padahal tentu saja aku berbohong. "Rumah Mbak Kiswoto ini kan angker, Bu," kata Bu Warsiah, membuatku tercekat. Tiba-tiba aku merinding. "Maksudnya angker bagaimana, Bu?" tanyaku penasaran. Bu Warsiah menatapku agak lama. Aku sampai jengah dibuatnya. Tiba-tiba ia bergidik, lalu turun dari bed ginekologi dan duduk di kursi yang ada di depan meja. "Rumah ini angker, Bu," kata Bu Warsiah agak berbisik. "Iya, angkernya itu bagaimana, Bu?" tanyaku tidak sabar. "Waktu Mbak Kiswoto masih hidup, rumah ini..." Belum selesai Bu Warsiah melanjutkan ceritanya, terdengar suara pintu kamar periksa diketuk dan suara Pipit memanggilku. "Bu bidan, Bu, ada orang datang mau periksa, Bu." "Iya, sebentar, Pit. Suruh duduk dulu," kataku. "Ya sudah, besok lagi saja ceritanya ya, Bu. Itu ada orang yang mau berobat.
tidak enak kalau nunggu kelamaan. Kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu, kata Bu Arsia. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Dia kemudian beranjak dari duduk dan membuka pintu kamar. Setelah membayar uang suntik KB, aku mengikutinya sampai teras depan. Di teras ada 2 orang ibu yang sedang duduk menunggu. Aku lalu menyalami mereka sambil menyebutkan nama. Begitu pula dengan ibu itu. Mereka bernama Bu Mugi dan yang satunya lagi Bu Rahayu. Aku kemudian menanyakan ada keperluan apa pada mereka. Seperti halnya Bu Arsia, Bu Mugi dan Bu Rahayu adalah akseptor KB. Mereka akan KB suntik. Mari Bu, silahkan masuk, kataku mempersilahkan Bu Mugi dan Bu Rahayu masuk ke kamar periksa. Tanpa banyak bicara, setelah mendapatkan pelayanan suntik KB, Bu Mugi dan Bu Rahayu pamit pulang. Padahal aku ingin menanyakan kepada mereka tentang apa yang sudah dikatakan oleh Bu Arsia. Tapi Bu Mugi dan juga Bu Rahayu sangat pendiam, tidak seperti Bu Arsia. Aku jadi merasa tidak enak hati jika harus bertanya macam-macam soal rumah Mbak Kiswoto. Pit, sekolah kamu jauh ya? Setiap hari pulangnya sampai sore terus. Apa nggak capek? Sekolah di sini saja yang dekat, Pit, ujarku. Aku kembali duduk di kursi teras setelah kedua orang pasien tadi pulang. Iya, Bu, jauh sekali, dekat sama puskesmas Sumber Waras. Kalau di sini ada SMP, saya juga mau sekolah di sini, Bu, kata si Pipit. Aku melongo mendengar perkataan si Pipit. Membayangkan harus mengayuh sepeda setiap hari, pulang pergi dengan jarak yang sangat jauh. Aku yang mengendarai sepeda motor saja terasa begitu capek. Aku tidak menyangka kalau sekolah Pipit berlokasi di dekat puskesmas Sumber Waras. Meskipun tahu jika jauh karena kakaknya sudah memberitahu, tapi aku mengira hanya di kampung sebelah. Aku juga baru tahu kalau ternyata di desa Pasar Batang belum ada sebuah SMP, hanya ada sebuah SD negeri. Lalu kemudian Pipit bercerita pengalamannya selama bersekolah di SMP. Setiap pagi dia berangkat bersama dengan beberapa orang temannya dengan mengayuh sepeda. Ada juga dari mereka yang berboncengan karena salah satu tidak mempunyai sepeda. Jika cuaca terang, tentu saja hal itu tidak menjadi soal. Meskipun mereka harus kepanasan, berada di bawah terik matahari. Yang menjadi soal jika turun hujan, mereka tidak akan bisa mengayuh sepeda karena jalan yang mereka lalui masih berupa tanah merah yang selain licin juga lengket. Mereka harus berjalan kaki sambil menuntun sepedanya. Tentu hal yang sangat membuat lelah. Aku merasa kasihan sekaligus kagum kepada kegigihan Pipit dan juga teman-temannya. Mereka tidak pantang menyerah dengan keadaan. Sampai menjelang maghrib mengobrol di teras depan. Kami lalu masuk. Saat samar-samar terdengar suara azan maghrib berkumandang, kami segera menuju ke dapur untuk menyalakan lampu. Setelah menutup semua jendela dan pintu depan, saat sampai di dapur, aku melihat lagi sekelebat bayangan di pintu belakang. Sejenak aku menghentikan langkahku. Tentu saja hal itu membuat Pipit merasa heran. Kenapa, Bu? Kok berhenti di situ? Tanya si Pipit. Dia lalu menghampiriku. Ibu seperti melihat ada orang, Pit, di belakang pintu itu. Jawabku sambil jari telunjuk menunjuk ke arah pintu belakang. Tiba-tiba Pipit memelukku dengan erat. Dia sangat ketakutan. Ya Tuhan, aku lupa kalau Pipit anaknya penakut. Tadi aku sudah keceplosan bicara. Gak usah takut, Pit.
baca-baca doa saja, kataku. Padahal dalam hati, aku juga merasa takut. Ayo Pit, kita nyalakan lampunya, terus kita sholat maghrib. Nanti keburu habis waktunya, kataku sambil berusaha melepas tangan Pipit dari pinggangku. Pelan Pipit melepaskan pelukannya. Kami lalu menyalakan 3 buah lampu tempel yang akan kami taruh di dapur, ruang tamu dan kamar. Setelah itu kami lalu mengambil air wudhu dan lalu mendirikan sholat. Selesai sholat isya dan makan malam, kami segera beranjak tidur. Pipit aku lihat sangat pulas tidurnya. Pasti dia sangat kelelahan seharian mengayuh sepeda. Entah kini sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba samar-samar aku mendengar suara seorang perempuan yang sedang menangis. Suaranya terdengar begitu dekat di telingaku. Perlahan aku membuka mata, lalu menoleh ke arah Pipit. Nampak dia masih tertidur dengan nyenyaknya. Berarti bukan Pipit yang menangis. Aku membatin, lalu itu suara siapa yang sedang menangis di tengah malam begini? Aku menajamkan pendengaran. Barangkali saja aku salah dengar. Tapi ternyata tidak. Pendengaranku masih berfungsi dengan baik. Suara tangisan itu masih terdengar, bahkan semakin jelas. Ternyata suara tangisan itu datangnya dari arah kamar sebelah kamarku. Setelah aku mendengarkan dengan seksama, aku mengernyitkan dahi. Bukankah tidak ada orang di kamar itu? Aku merinding. Bulu kuduku berdiri. Keringat dingin mulai membasahi kedua pelipisku. Jantungku berdetak lebih kencang. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Bu Warsia. Kalau rumah Mbak Kiswoto memang sangat angker. Tapi kenapa? Apa karena lama tidak ditempati? Atau ada peristiwa yang terjadi sebelumnya di rumah ini? Aku begitu merasa ketakutan. Sementara suara tangisan itu masih saja terdengar dari arah kamar belakang yang aku rencanakan untuk tempat rawat inap pasien yang baru melahirkan. Siapa sebenarnya perempuan yang sedang menangis itu? Aku bangun ketika jam telah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Aku begitu terkejut karena kesiangan. Pipit sudah tidak ada lagi di sebelahku. Aku berusaha mengingat kejadian tadi malam. Apa aku langsung tidur karena mengantuk? Atau pingsan karena ketakutan? Entahlah. Bergegas aku beranjak dari tempat tidurku dan menuju ke belakang. Sampai di dapur aku melihat Pipit sedang memasak mie instan. Dia sudah mengenakan seragam sekolahnya dengan rapi. Bu Bidan sudah bangun, kata Pipit. Begitu dilihatnya aku masuk ke dapur. Kamu kok tidak bangunin saya, Pit? Tanya aku, sambil berjalan ke arah sumur, mau mengambil air wudhu. Saya sudah bangunin kok, Bu. Malah saya banguninnya berkali-kali, sambil menggoyang-goyangkan tangan Bu Bidan. Tapi Bu Penny tidak bangun juga, jawab si Pipit. Aku mengernyitkan dahi. Apa iya aku sampai tidak bangun? Sebegitu nyenyaknya tidurku semalam. Aku lalu segera mengambil air wudhu, tidak lagi menghiraukan Pipit yang sedang memasak di dapur. Kemudian menjalankan sholat subuh yang sudah sangat terlambat waktunya. Pit, nanti pulang sekolah bisa tolong saya tidak? Tanyaku saat Pipit sedang sarapan di ruang tamu. Tolong apa, Bu? Ini, Pit, nganterin surat untuk Pak Mantri Hendy di puskesmas. Oh, iya Bu, bisa kok. Nanti pulang sekolah saya mampir ke puskesmas. Aku kemudian menulis surat untuk Kak Hendy, atau lebih tepatnya, meminta kiriman obat Depo Provera. Karena yang dikirimkan kemarin hanya 1 box.
Sedangkan aku memperkirakan akseptor KB yang menggunakan obat suntik itu lebih dari 30 orang. Dilihat dari data yang aku dapatkan dari Bu Kades kemarin. "Saya berangkat dulu ya Bu," kata Pipit setelah selesai sarapan. Dia lalu memakai sepatunya. 3 orang temannya sudah menunggu di halaman. Aku kemudian menitipkan surat untuk Kak Hendy yang aku tulis tadi. "Ini suratnya, Pit. Jangan sampai lupa ya. Hati-hati di jalan," kata aku. Pipit lalu berangkat bersama ketiga temannya. Aku segera menuju ke belakang untuk mandi. Namun langkah kakiku terhenti ketika sampai di dapur. Aku seperti melihat ada seorang berjalan ke arah kamar mandi. Aku mengernyitkan dahi. Siapa orang itu? Bukankah tidak ada orang lain selain aku dan juga Pipit di rumah ini? Pelan aku menuju ke pintu yang menghubungkan dapur dengan kamar mandi. Tapi kulihat pintu itu masih terkunci. Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku meremang. Bergegas aku ke depan, lalu duduk di kursi teras. Aku tidak jadi mandi akhirnya. Daripada terjadi lagi apa yang kualami seperti waktu itu, lebih baik aku menunda mandiku. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Apa benar yang dibilang Bu Warsiah kemarin, bahwa rumah Bagiswoto benar-benar angker? Tidak berselang lama, aku melihat motor Pak Kades memasuki halaman depan rumahnya. Kebetulan mereka sudah pulang. Pikirku aku akan menanyakan soal rumah ini kepada Bu Kades. Juga ingin membicarakan soal acara selamatan rumah. Sekitar setengah jam, Bu Kades datang menghampiri sambil membawa bungkusan plastik. "Sudah pulang, Bu?" tanyaku sambil tersenyum. Begitu Bu Kades sampai di teras. "Iya Bu Bidan, acaranya sudah selesai. Maaf, kemarin saya tidak sempat bilang ke Bu Bidan kalau saya mau menginap." Tidak apa-apa kok Bu." "Oh iya, Pipit tadi malam tidur di sini kan Bu? Maaf kalau ngerepotin ya Bu." Tidak ngerepotin sama sekali Bu. Justru saya senang ada temannya. Ayo Bu masuk." Tidak usah Bu, kita ngobrol di luar saja. Adem. Oh iya, ini ada oleh-oleh sedikit, jenang ketan, kata Bu Kades. Dia kemudian memberikan bungkusan plastik itu pada aku. Makasih loh Bu. Oh iya Bu, saya ingin ngadain selamatan rumah ini Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Tanyaku setelah Bu Kades duduk di sebelahku. "Maksudnya selamatan rumah bagaimana Bu Bidan?" tanya Bu Kades. Aku lalu mengutarakan keinginan untuk mengadakan selamatan rumah ini, mengundang para tetangga sekitar. Selain untuk berdoa agar diberi keselamatan dan juga keberkahan selama menempati rumah Bagiswoto, juga sekalian memperkenalkan diriku kepada masyarakat desa Pasar Batang. Rumah Bagiswoto ini kan sudah lama tidak ditempati Bu. Jadi saya pikir ada baiknya kita adakan selamatan sebagai tanda saya mau menempati rumah ini Bu, kataku menjelaskan. Beruntung Bu Kades menyanggupi ketika aku meminta tolong padanya agar menyiapkan segala sesuatunya. Aku kemudian memberikan sejumlah uang kepada Bu Kades untuk membeli apa saja keperluan selamatan. Setelah dihitung kira-kira semua memerlukan biaya berapa, kami lalu bersepakat. Acara selamatan diadakan pada hari Minggu pagi, sekitar pukul 9. Dengan pertimbangan masyarakat desa Pasar Batang, banyak yang libur pada hari itu. Bu Kades mengatakan dia yang akan menyiapkan semuanya. Aku terima beres saja. Sampai waktu zuhur tiba,
dan Bu Kades pamit pulang. Aku lupa tidak menanyakan soal rumah ini kepadanya. Hari Sabtu pagi Bu Kades dan 6 orang ibu yang lain datang ke rumahku. Mereka sambil membawa barang belanjaan untuk keperluan selamatan yang sudah dibeli. Kami lalu menuju dapur dan memulai kesibukan. Ternyata semua peralatan untuk memasak begitu lengkap dan tersimpan rapi di loteng. Aku malah baru mengetahui ketika Bu Kades meminta Bu Lis dan juga Bu Paria untuk mengambilnya di atas loteng. Rencananya kami akan membuat ayam goreng, mie goreng sawi hijau, kering tempe kacang tanah teri kecil, sambal goreng kentang jeroan ayam, telur rebus, kerupuk udang dan peyek kacang tanah. Kami juga akan membuat beberapa macam kue basah, kue lapis, bolu kukus dan juga lambang sari. Semua itu nantinya akan dimasukkan ke sebuah besek yang kemudian dibawa pulang oleh bapak yang ikut kendurian. Semoga Bu Bidan betah tinggal di sini ya Bu, kata Bu Nuryati sambil mengiris bawang merah. Aku tersenyum. Insya Allah Bu, doakan saja, jawabku. Iya Bu Bidan, biar kami tidak kejauhan lagi kalau mau berobat atau suntik KB, kata Bu Kesi sembari mengocok telur. Kalau ada yang gangguin tidak usah takut Bu, diemin saja, kata Bu Tati tiba-tiba. Aku mengernyitkan kening. Maksudnya Bu? Tanya aku. Aku melihat ibu-ibu yang lain memandang ke arah Bu Tati sembari memberi kode. Entah apa maksudnya. Bu Tati kemudian tersenyum kikuk karena menyadari kesalahannya. Telah keceplosan bicara. Tidak ada apa-apa Bu Bidan. Maaf, tadi saya salah ngomong, kata Bu Tati. Dia kemudian melanjutkan memarut kelapa. Tapi hal itu tentu saja malah membuatku merasa semakin penasaran. Ada apa sebenarnya? Apa yang mereka sembunyikan? Ada rahasia apa sebetulnya? Ada apa loh Bu? Bilang saja, biar saya tidak penasaran Bu, kata aku. Bu Kades dan ke-6 ibu-ibu itu saling berpandangan. Tapi para ibu itu terlihat kaget. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. Namanya juga rumah kosong sudah lama Bu Bidan, pastinya ada yang nungguin. Tapi tidak usah takut sama yang begituan, kata Bu Kades sembari menguleni adonan kue bolu kukus. Iya Bu Bidan, tidak usah takut sama makhluk kayak gitu, kata Bu Supri. Kata Bu Supri yang sedang mengulek bumbu. Aku tersenyum. Iya Bu, insya Allah saya tidak takut kok. Apalagi ada Pipit yang nemeni, jawabku. Padahal sebenarnya aku takut juga. Tapi semoga saja setelah diadakan selamatan, tidak ada lagi yang datang menggangguku di rumah ini. Tiba-tiba aku teringat dengan perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat sedang menyapu di halaman belakang, bahkan sempat bertegur sapa. Meskipun aku belum mengetahui dia itu sebenarnya siapa, aku lalu menanyakan kepada ibu-ibu yang sedang berada di dapur, siapa perempuan itu, dengan menyebutkan ciri-cirinya. Mereka saling berpandangan. Dia itu siapa ya Bu? Apa istrinya Pak Marlan? Karena sudah beberapa kali saya melihat dia sedang menyapu di halaman belakang. Rumahnya di mana ya Bu? Tanyaku kepada ibu-ibu. Namun tidak ada yang menyahut. Aku merasa heran. Tentu saja aku merasa heran. Kupandangi satu persatu wajah ibu-ibu itu. Tapi mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seakan tidak mendengar pertanyaanku.
Hal itu tentu saja membuatku menjadi penasaran. Siapa sebenarnya perempuan yang aku lihat itu? Apakah dia memang sosok hantu yang dimaksud oleh para ibu-ibu itu? Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi, Bu Kades dan keenam orang ibu yang membantu kemarin sudah datang kembali ke rumah Bagiswoto. Mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk keselamatan rumah yang rencananya akan dilaksanakan pukul 10 pagi. Kemarin hingga mereka pulang, aku tetap tidak mendapat informasi tentang rumah Bagiswoto, juga perempuan yang beberapa kali aku lihat di rumah ini. Mereka seakan menutup rapat siapa sosok perempuan itu. Aku malah semakin merasa penasaran. Kenapa harus disembunyikan? Ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi sebelumnya di rumah ini? Bermacam pertanyaan menggelayut di kepalaku. Bu Bidan, ada Pak Mantri Hendy, kata si Pipit ketika aku sedang membungkus kue-kue. Aku lalu bergegas ke depan. Nampak Kak Hendy, Kak Dedi, dan juga Pak Warno sedang duduk di teras. Aku lalu menyalami mereka. Masuk yuk Kak, silakan masuk Pak, kataku pada mereka. Biar di sini saja Mbak, ngadem sambil menunggu acaranya dimulai, kata Pak Warno. Iya Pen, enak di sini, tidak gerah, kata Kak Dedi. Oh, kalau begitu baiklah. Sebentar ya, saya ke dalam dulu, ujarku. Kemudian menuju dapur. Aku lalu membuatkan 3 gelas air kopi untuk Pak Warno, Kak Hendy dan juga Kak Dedi. Lalu membawanya ke depan dengan sepiring berisi kue basah. Silakan diminum dan dicicipi kuenya Pak, Kak, tawarku pada mereka, seraya menaruh nampan di meja. Aku kemudian duduk di sebelah Kak Hendy. Bagaimana Mbak? Kira-kira kerasan gak tinggal di sini? Tanya Pak Warno sembari menyeruput air kopi. Aku tersenyum. Insya Allah kerasan Pak, jawabku. Sudah dapat pasien belum? Tanya Kak Dedi sambil terkekeh. Oh, jangan salah, sudah banyak pasien dia. Kemarin saja minta tambahan obat depo, kata Kak Hendy sambil terkekeh. Aku ikut terkekeh menanggapi gurauan mereka. Kami lalu mengobrol seputar penempatanku di desa Pasar Batang. Pak Warno mengatakan agar akhir bulan ini aku sudah bisa mengirimkan laporan LB1 LB3 dan semua laporan yang berkaitan dengan tugasku sebagai bidan desa Puskesmas Sumberwaras. Mendekati pukul 10, Pak Kades dan beberapa orang bapak mulai berdatangan. Pak Warno, Kak Hendy dan juga Kak Dedi kemudian masuk ke ruang tamu untuk berkumpul bersama masyarakat yang sudah datang. Ada 40 orang kepala keluarga yang hadir, termasuk Pak Kades dan juga Pak Ustadz. Sedangkan ibu-ibu yang datang hanya 10 orang. Aku lalu mempersilahkan mereka langsung ke dapur untuk bergabung dengan Bu Kades dan keenam ibu yang lain. Setelah berbincang beberapa saat, Pak Kades kemudian membuka acara dengan kata sambutan, lalu disusul kata sambutan oleh Pak Warno. Dia sebagai perwakilan dari Kepala Puskesmas Sumberwaras, Dr. Ahmad. Pak Warno memperkenalkan diriku sebagai tenaga bidan yang bertugas di desa Pasar Batang. Pak Warno mengharapkan kerjasama masyarakat desa untuk membantu semua kegiatan yang aku lakukan. Setelah Pak Warno selesai memberikan kata sambutan, acara selamatan dimulai yang dipimpin oleh Pak Ustadz Soleh. Beliau mendoakan agar rumah Bagiswoto yang akan aku tempati selama bertugas bisa mendatangkan keberkahan dan juga keselamatan. Singkatnya pukul 11:30 siang,
Acara selamatan rumah selesai. Bapak-bapak yang datang kemudian satu persatu pada pulang, meninggalkan ruang tamu dengan membawa kantong plastik berisi nasi besek dan kue. Tinggal Pak Kades dan juga Pak Ustadz. Mereka menemani Pak Warno, Kak Hendi dan juga Kak Dedi mengobrol. Aku dan para ibu yang berada di dapur lalu makan siang bersama. Pipit duduk di sebelahku. "Jadi, Bu Penny tinggal sama siapa di rumah ini?" tanya Bu Woro, istri dari Pak Ustadz. "Sama Pipit, Bu," jawabku sembari memegang tangan Pipit. "Iyalah, harus ada temannya, Bu. Jangan sendirian. Biar kalau Suci datang tidak takut," kata Bu Surat yang mempunyai tubuh gemuk. Aku menghentikan suapan, memandang Bu Surat, seraya mengernyitkan keningku. "Suci? Siapa ya, Bu?" tanyaku penasaran. Aku melihat Bu Surat agak terkejut. Dia lalu melihat kiri dan kanan. Kelihatan sekali kalau dia salah tingkah. Dia pasti tadi keceplosan bicara, seperti Bu Tati kemarin siang. Siapa lagi perempuan yang bernama Suci itu? Apa sosok hantu itu? Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari ibu-ibu yang berbicara. Mereka semua berdiam, pura-pura sibuk makan. Tidak lama berselang, Bu Kades membicarakan hal yang lain, disambut oleh ibu-ibu itu. Terlihat sekali kalau mereka sedang mengalihkan pembicaraan. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Tidak mungkin juga aku bertanya lebih lanjut, karena pasti mereka tetap tidak akan memberitahu tentang hal itu. Bu Endang, sudah waktunya suntik KB belum? Sekarang Bu Bidarnya sudah dekat, tidak perlu ke puskesmas Sumber Waras lagi, kata Bu Kades. Belum, Bu, masih minggu depan. Tenang sekarang saya, tidak perlu jauh-jauh lagi suntiknya, kata Bu Endang. Saya yang hampir habis ini, 2 hari lagi waktunya suntik, kata Bu Nurhayati. Awas kelewatan, Bu, mentang-mentang Bu Bidarnya dekat, malah nyepelekan, jadi lupa, kata Bu Kades. Insya Allah tidak lupa kok, Bu. Wong saya tulis di tanggalan tiap waktunya suntik kok. Biar serumah bisa ngingetin, kata Bu Endang sambil terkekeh, disambut oleh ibu-ibu yang lain. Aku ikut tersenyum, meskipun dipaksakan. Mbak Penny, kami pamit pulang dulu ya, kata Pak Warno yang tiba-tiba sudah berada di dapur dengan Kak Dedi dan juga Kak Hendi. Loh, kok buru-buru, Pak? Tidak sholat zuhur di sini dulu? Biar nanti sampai puskesmas sudah tinggal istirahat, kataku. Tidak usah, Mbak. Makasih. Nanti di jalan saja mampir di rumah teman, kata Pak Warno. Pak Warno, Kak Dedi, dan Kak Hendi lalu pamit pulang kepada Bu Kades dan juga ibu-ibu yang lain. Tidak lupa Pak Kades membawakan mereka masing-masing 1 buah kantong plastik berisi besek makanan dan juga kue-kue. Titip Bu Penny ya ibu-ibu, biar betah tinggal di sini. Biar ibu-ibu tidak usah jauh-jauh lagi kalau mau KB, kata Pak Warno sebelum pergi, disambut dengan jawaban ramai ibu-ibu. Aku lalu mengantar mereka sampai halaman. Pelan mobil ambulan yang membawa mereka meninggalkan halaman rumah Bakiswoto. Pak Kades dan juga Pak Ustadz rupanya sudah pulang terlebih dahulu. Bu Bidan, kami juga mau pamit pulang dulu ya, kata Bu Woro, disusul oleh ibu-ibu yang lain. Main-main ke rumah Bu Penny, kata Bu Surat. Aku tersenyum. Iya, Bu, insya Allah kapan-kapan saya main, jawabku.
Lalu kami bersalaman, dan ke-10 orang ibu itu pulang. Tinggal Ibu Kades dan 6 orang ibu yang lain. "Bu, sholat zuhur di sini saja ya, biar sampai rumah sudah ayem," kataku. Mereka pun lalu bergantian sholat zuhur di rumah Mbak Kiswoto, kecuali Bu Kades tentunya. Dia dan Pipit pulang untuk sholat zuhur di rumah. Kami berbincang sebentar setelah semua selesai sholat zuhur. Setelah itu ke-6 orang ibu tadi pamit pulang. Aku mengantar mereka sampai halaman. Kulihat Pipit belum nampak keluar dari rumahnya. Aku lalu menuju ke belakang, bermaksud akan membersihkan dapur. Tapi ketika sampai di depan pintu kamar belakang, aku melihat sekelebat bayangan, seperti ada orang di dalam sana. Aku merinding, bulu kuduku berdiri. Cepat-cepat aku kembali ke depan dan duduk di teras, menunggu Pipit untuk datang. Aku bernafas dengan lega saat melihat Pipit keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke arahku. Tapi tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya ketika sampai di halaman rumah Mbak Kiswoto. Aku melihat pandangan mata Pipit mengarah ke atas rumah, ke loteng tepatnya. Lama dia berdiri terpaku di tempatnya, sambil matanya melihat ke arah loteng. Sejenak aku tertegun, merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Pipit. Kenapa tiba-tiba Pipit berhenti di situ? Apa yang sedang dia lihat di atas sana? Pipit, ngapain kamu berdiri di situ, Pit?" Aku berteriak. Tapi rupanya Pipit tidak mendengar. Dia bergeming, sambil matanya masih melihat ke arah loteng. Dengan rasa penasaran, aku lalu beranjak dari duduk dan berjalan menghampiri si Pipit. "Pit, ngapain kamu malah berdiri di sini?" tanyaku sambil menepuk pundaknya. Pipit terkejut. Lalu tiba-tiba, dia memelukku dengan erat. Tubuhnya bergetar, seperti orang yang sangat ketakutan. Tentu saja hal itu membuatku merasa heran dan bingung. Kenapa anak ini? Ada apa dengan dia? Apa yang sudah dia lihat di atas loteng? "Pit, kamu kenapa, Pit?" Pipit tidak menjawab. Dia masih membenamkan kepalanya di dadaku. Aneh sekali. Aku lalu melihat ke arah loteng. Tidak terlihat apapun di sana. Tapi kenapa Pipit seperti yang begitu ketakutan? "Pit, kamu kenapa?" Aku mengulang pertanyaan. Pipit masih terdiam. Aku lalu membawanya ke teras dan berusaha melepas pelukannya secara perlahan. Bajunya basah oleh keringat, mungkin saking merasa takut. "Kamu kenapa sih, Pit? Kok seperti orang yang ketakutan gitu? Memangnya tadi kamu lihat apa di loteng?" Kembali aku bertanya, setelah Pipit melepaskan pelukannya. Pipit memandangku. Kemudian dia bergidik, sambil menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Aku mengernyitkan dahi melihat tingkahnya. "Pipit, kamu kenapa? Ditanya kok diam saja?" Untuk yang kesekian kalinya aku bertanya. Pipit kemudian membuka telapak tangannya yang menutupi mukanya. Dia memandangku. "Tadi di loteng saya lihat hantu, Bu. Serem sekali mukanya," kata Pipit sambil bergidik. "Ah, ngarang kamu. Mana ada hantu siang belum begini, Pit?" ujarku. Padahal aku juga tadi merasa takut sebelum Pipit datang. "Beneran, Bu, saya tidak bohong. Saya melihat perempuan di loteng. Siapa coba kalau bukan hantu?" Aku diam mendengar perkataan si Pipit. Wajar saja kalau dia merasa takut. Apalagi dia bilang kalau hantu itu
Wajahnya sangat seram. Aku juga pasti akan ketakutan seperti si Pipit kalau aku yang melihatnya. Apa perempuan itu yang bernama Suci? Lalu siapa perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat sedang menyapu di halaman belakang, juga beberapa kali menyapa aku? Wajahnya biasa saja menurutku, tidak menyeramkan. Kamu tahu nggak, Pit? Siapa yang namanya Suci itu? Yang tadi waktu kita makan bareng sama ibu-ibu, ada yang menyebut nama Suci. Tanyaku pada Pipit. Pipit menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Aku harus mencari tahu kemana soal rumah Mbak Kiswoto ini, juga perempuan yang bernama Suci. Kalau bertanya kepada Bu Kades, sudah pasti dia tidak akan kasih tahu. Ayo kita sholat dulu, Pit. Sudah asar. Biar tidak takut. Kita samaan saja terus, kataku saat kulihat jam di pergelangan tanganku. Sudah menunjukkan waktu asar. Pipit mengangguk. Kami lalu masuk untuk mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat bersama-sama. Setelah selesai, kami kemudian membereskan perabot yang sudah digunakan, mencuci dan menyimpannya kembali. Tapi tentu saja bukan menyimpan di loteng. Aku tidak berani. Biar nanti saja Bu Kades yang menaruhnya di sana. Lalu kami membersihkan dapur, menyapu dan mengelapnya. Mandi duluan sana, Pit. Nanti gantian, kataku setelah kami selesai membereskan semuanya. Hingga terlihat bersih dan rapi kembali, seperti sedia kala. Pipit memandangku. Aku melihat ada keraguan di wajahnya. Aku tersenyum. Dia pasti sedang merasa takut. Sudah, tidak usah takut. Kamu mandi, nanti saya tungguin di depan sumur. Nanti gantian, kata aku. Pipit mengangguk dan segera menuju ke sumur. Aku mengikutinya. Kami lalu secara bergantian mandi dan saling menunggu. Aku tersenyum dalam hati, merasa lucu sekali dengan tingkah laku kami. Tapi biarlah, daripada tidak jadi mandi, hanya karena merasa takut. 2 minggu sudah, aku tinggal di desa Pasar Batang, menempati rumah Mbak Kiswoto. Setiap hari ada saja hal yang membuatku merinding dan bulu kuduku berdiri. Entah itu suara perempuan menangis tengah malam, bunyi suara pintu kamar depan dibuka, sekelebat bayangan dan semacamnya. Tapi selama ini aku belum pernah melihat sosok yang asli, seperti yang pernah dilihat oleh Pipit. Aku hanya melihat sekelebat bayangan, tanpa tahu itu siapa, atau merasa seperti ada yang mengawasi dan berdiri di dekatku. Juga mendengar suara perempuan menangis tengah malam. Aku dan Pipit selalu melakukan kegiatan secara bersama, mandi bergantian, dan saling menunggu. Memang sangat aneh, tapi itulah yang kami lakukan. Kalau Pipit sudah berangkat ke sekolah, aku akan duduk sepanjang hari di teras depan, sampai waktu sholat zuhur tiba. Jika melihat Bu Kades berada di teras depan rumahnya, buru-buru aku memintanya agar dia main ke rumahku. Begitu setiap hari. Namun meskipun begitu, aku tidak pernah bertanya tentang perempuan bernama Suci kepada Bu Kades, karena aku yakin dia tidak akan mau bercerita kepada aku. Aku pernah menceritakan hal itu kepada Kak Hendi saat dia mengantar obat yang kupesan. Aku juga sempat menanyakan padanya apa dia mengetahui cerita tentang rumah Mbak Kiswoto. Tapi dia tidak pernah mendengar cerita apapun. Wajar saja karena jarak puskesmas Sumber Waras dengan desa Pasar Batang memang lumayan jauh. Bu Bidan, saya mau suntik KB, Bu, kata Bu Legi suatu hari. Dia datang naik motor, diantar oleh anaknya yang waktu itu mengantarkan barang belanjaanku. Aku lalu mempersilahkan Bu Legi masuk ke kamar depan.
sementara anaknya menunggu di teras depan. "Bu Bidan kerasan tinggal di rumah ini?" tanya Bu Legi setelah aku selesai memberikan pelayanan. Aku tersenyum menanggapi pertanyaan Bu Legi. Aku tahu ke arah mana pertanyaan itu. Kebetulan sekali, aku bisa menanyakan tentang sosok perempuan bernama Suci tanpa harus berbahasa basi terlebih dahulu. "Apa yang Bu Legi tahu soal perempuan yang bernama Suci, Bu?" tanyaku tanpa basa-basi. Bu Legi menatapku. Mungkin dia keheranan. Dari mana aku tahu nama itu? "Waktu acara selamatan rumah ini, Bu Endang menyebut nama Suci. Tapi waktu saya tanya siapa Suci, tidak ada yang mau jawab. Bikin saya penasaran saja, Bu," kataku pada Bu Legi. Bu Legi menarik nafas panjang. "Suci itu anak mantunya Mbak Kiswoto. Dia..." Belum selesai Bu Legi meneruskan kalimatnya. Anak Bu Legi berteriak-teriak di depan pintu, seperti orang yang ketakutan. "Mak, Mama, ayo pulang, Mak. Buruan, Mak." Aku dan juga Bu Legi segera menuju ke depan. Ternyata anak Bu Legi sudah duduk di atas jok motor dan menghidupkan mesin motor. "Ayo buruan pulang, Mak," teriak anak Bu Legi. Aku dan juga Bu Legi saling pandang. Bu Legi kemudian buru-buru naik jok motor belakang motor anaknya. Setelah pamit dan membayar jasa medis, mereka lalu meninggalkan halaman rumah Mbak Kiswoto. Apa yang baru saja aku lihat sungguh sangat membuat penasaran. Kenapa anak Bu Legi sepertinya ketakutan? Apa dia juga melihat sosok hantu di loteng seperti yang dilihat oleh Pipit? Tadi Bu Legi bilang kalau Suci itu anak menantu Mbak Kiswoto. Lalu ada apa dengan dia? Apa yang sudah terjadi dengan Suci? Apa perempuan yang beberapa kali aku lihat sedang menyapu itu yang namanya Suci? Terlalu banyak misteri di rumah ini. Ternyata terlalu banyak misteri di rumah ini. Yang tentu saja hal itu membuatku merasa sangat penasaran. Sedangkan semua orang sepertinya menutup mulut, enggan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku kemudian duduk di teras depan, menunggu Pipit pulang sekolah. Agak takut juga kalau aku harus diam di dalam rumah sendirian. Siapakah sebenarnya gadis yang bernama si Suci? Kejadian apa yang telah menimpanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.